Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Siti, bertemu lagi dengan saya Rini di Siti Rahmah Podcast, Tanya Solusi pada Ahli. Pada episode kali ini, ini sangat menarik nih sahabat Siti, kita akan membahas tentang kesehatan mental di tempat bekerja. Di sini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, Ibu Dr. Mutiara Anissa, spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Halo sahabat Siti. Ini sudah lama sekali loh sahabat Siti, saya tidak ngobrol duduk bersama dengan dokter Mutiara membahas tentang mental health ya dokter. Ini sudah episode yang kesekian nih, baru kita ketemu lagi ya dok ya. Saya rencananya mau ke 3 negara nih dok, mau ambil cuti panjang, saya mau healing dulu. Ilustrasi dok. Itu cuma ilustrasi ya sahabat Siti, nggak benar kok. Tapi banyak pekerja di tempat bekerja dokter pamit undur diri nih untuk sesaat healing ya, alasannya mental health dokter. Nah tapi kalau kita tanyakan banget nih ya sahabat Siti, kondisi teman kita, kamu gangguan jiwa ya, kamu stres ya, itu jarang ada yang mengakui dok. Itu gimana dok? Iya, oke. Terima kasih Rini. Iya. Jadi memang sekarang lagi tren ya healing ya. Healing. Ya, tema healing ya lagi tren sekarang, terutama di pekerja-pekerja ya, apalagi pada generasi sekarang. Ya. Jadi kalau ditanyakan kenapa orang kalau ditanya apa kamu bebek aja, pasti jawabnya bebek aja. Bebek aja, iya. Ada masalah nggak dengan mental health-nya? Tidak ada. Ya sebenarnya itu banyak faktor ya yang mempengaruhi kenapa rata-rata orang sulit untuk mengakui bahwa dirinya mengalami suatu masalah kesehatan, terutama berkaitan dengan kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Ya mungkin pertama adalah faktor stigma ya. Stigma adalah suatu label negatif ya mengenai kesehatan jiwa. Ya. Orang menganggap bahwa orang dengan mental health itu dikatakan mungkin orang dengan ya mungkin malas, mungkin sedang mencari perhatian, atau misalnya kurang beriman, atau dibilang orang lemah. Jadi itu membuat si penderitanya ini jadi tidak mau mengakui karena tidak mau dicap ya seperti itu. Jadi memang karena pengaruh stigma ya yang ada di masyarakat dan juga mungkin stigma diri sendiri. Nah selain itu mungkin juga faktor pengetahuan ya, bisa kita ketahui bahwa pengetahuan tentang kesehatan mental masih belum terlalu ini ya umum, walaupun sekarang sudah banyak ya di media sosial mengenai kesehatan mental. Mungkin dianggap hanya mungkin kelelahan, ya, atau kurang bersyukur. Ya, kebanyakan seperti itu dok, aspeknya dari agama nih dilihatnya. Mungkin dianggap kurang beriman, jadi mungkin memang tidak memahami sebenarnya mungkin emosinya yang tidak stabil, atau mungkin rasa lelahnya mungkin yang agak berlebihan, atau keluhan fisiknya mungkin yang muncul terus menerus. Itu adalah tanda-tanda mungkin stres, atau mungkin sudah ada masalah emosi atau masalah perilaku akibat kesehatan mentalnya yang mulai terganggu. Jadi mungkin juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang kurang. Ya baik. Nah dokter, ini ada data ya, saya dapat nih dari statistik kesehatan mental teratas di tempat kerja. Ini update nih dok, tahun 2024 sahabat Siti. Izinkan saya sedikit membacanya. 1 dari 6 orang mengalami masalah kesehatan mental di tempat kerja. Nah hasil survei ini juga menyatakan bahwa 12 miliar hari kerja hilang setiap tahun karena pekerja depresi dan mengalami kecemasan. Nah, dan masalah kesehatan mental ternyata merugikan perekonomian global sekitar 1 triliun setiap tahunnya. Nah, namun faktanya karyawan yang berbahagia rata-rata 13% lebih produktif. Di balik itu ya gitu ya dok ya. Jadi ada aspek merugikan bisnis juga gitu ya, selain untuk diri si karyawan itu sendiri. Nah dokter, sebetulnya faktor apa saja sih yang memicu gangguan mental di tempat kerja? Kan kadang berpikir memang orangnya tuh yang salah gitu ya, atau si diri karyawan sendiri, atau mungkin tempat kerja. Jadi sehingga banyak karyawan yang memilih resign dokter. Tapi ujuk-ujuk resign ya, alih-alih resign ternyata tempat kerja yang baru dapat lagi stres yang baru gitu. Itu bagaimana dok? Apa saja faktornya? Ya jadi memang gangguan mental di tempat kerja
itu bisa dipengaruhi memang oleh banyak faktor ya. Kita nggak bisa melihat hanya dari satu faktor saja. Jadi mungkin pertama kita lihat dulu ada faktor internal ya dari diri sendiri, dan juga mungkin faktor eksternal dari lingkungan tempat kerjanya. Kalau dari internal berarti kan berkaitan dengan si individunya. Berarti pertama mungkin adalah kepribadiannya. Jadi orang itu kan bermacam-macam ya kepribadiannya. Ada yang cenderung cemas, mungkin ada orangnya yang cenderung perfeksionis ya, atau mungkin ada orangnya memang yang ya udah kalau misalnya dimarahin apa-apa ya dia masa bodoh aja gitu ya dok ya. Gitu ya. Nah jadi memang pada beberapa orang yang misalnya cenderung cemas atau cenderung perfeksionis, itu memang resiko untuk mengalami masalah psikologis di tempat kerjanya menjadi lebih tinggi ya. Lalu juga resiliensi, ketahanan dari menghadapi tekanan ya atau stres di tempat kerja. Ada beberapa orang mungkin bagi dia tantangan itu adalah hal yang membuatnya lebih semangat. Tapi ada yang merasakan tantangan itu jadi beban. Nah, ditambah juga mekanisme coping ya, usaha untuk mengatasinya tuh mungkin kurang bagus. Ada beberapa orang yang kalau beban kerjanya tinggi, dia berusaha mencari solusinya apa ya. Mungkin dia tanya ke atasannya, kira-kiranya apa ya harus dilakukan. Tapi ada orang yang cenderung malah menyalahkan diri, malah menunda-nunda pekerjaannya. Jadi itu makanya yang jadi menyebabkan masalah jadinya. Nah, kalau dari luar diri berarti dari tempat kerjanya. Ya, banyak faktor juga, mungkin beban ya, beban kerja yang tinggi misalnya. Seperti kita lah ya, tenaga kesehatan ya, itu kan punya beban kerja yang cukup tinggi ya. Misalnya terhadap pasien, atau misalnya beban emosional sendiri, jam kerja. Nah, itu juga menjadi tantangan ya untuk pekerjaannya sendiri. Lalu juga mungkin tuntutan ya dari tempat kerja ya, mungkin misalnya mungkin bekerja di bank ya, ada tuntutan ya, targetnya sekian ya. Apalagi yang diinginin uang gitu ya dokter, uang orang gitu kan. Institusi mungkin swasta ya ada target. Jadi itu juga mempengaruhi lingkungan suasana kerjanya. Nah, lingkungan kerja juga mungkin ada kompetensi ya antar sesama pekerja, itu juga mempengaruhi. Jadi banyak faktor ya. Banyak faktor sekali ya dokter ya. Nah tadi menarik ya sahabat Siti, perfeksionis itu kan orang melihatnya positif ya dokter. Artinya wah dia kerja harus detail misalnya gitu kan, nyari sempurna lah seperti itu. Tapi ternyata itu juga nggak baik ya dok ya untuk diri sendiri ya, menambah tekanan ya justru. Boleh kita menjadi orang yang mengerjakan sesuatu itu sebaik-baiknya boleh gitu ya. Tapi memang kalau sudah itu membuat kita jadi terganggu, itu juga harus kita perhatikan. Bekerjalah optimal, tidak sesempurna mungkin ya. Gitu ya dok. Ya. Karena nggak ada yang sempurna kan. Betul sekali dok. Jadi tapi ketika ditanya seperti balik kata awal tadi ya, tapi tidak ada yang menyadari gitu. Sebetulnya tidak menyadari atau memang hanya tidak mau terbuka saja, itu bagaimana sih dok? Iya. Jadi mungkin sebenarnya tadi kan sempat membahas tentang mekanisme coping ya. Dan ada juga istilahnya adalah mekanisme defense ya. Bagaimana seseorang menghadapi ketika suatu ada masalah, bagaimana responnya. Ada orang yang dinamakan denial, menyangkal. Mungkin dia tahu bahwa kayaknya ini sudah mulai mengganggu ya. Kok saya mungkin merasa emosi saya labil, kok sudah mulai sulit konsentrasi, kok performa kerja sudah menurun. Tapi dia menyangkal mungkin, enggak deh, ini saya baik-baik aja gitu ya dok ya. Jadi itu memang bisa diakibatkan adalah orang itu yang tilikan ya pemahaman terhadap kondisinya yang masih kurang. Jadi ditambah lagi mungkin juga informasi atau pemahaman tentang kesehatan mental juga yang masih kurang. Mungkin anggapnya lelah saja atau demam kecapean, akhirnya menunda-nunda. Ya, tapi ini ya dok ya, kalau di satu sisi ya kita melihat kepribadian kita mungkin bisa juga gitu ya menjadi salah satu faktor penyumbang kenapa kita stres, bahkan lingkungan. Nah lingkungan ini nih dok yang kita pribadi sulit untuk memodifikasi, karena kita kalau sudah masuk suatu sistem harus mengikuti ritmenya seperti apa, bagaimana gitu ya dok ya. Nah sayangnya, lingkungan pekerjaan kita di Indonesia mungkin ya dok kurang menyadari fasilitas untuk karyawannya ya bisa mungkin curhat-curhat cantik gitu dengan psikolog atau gimana gitu ya dok ya gitu kan. Dan ternyata bullying di tempat kerja itu ada loh dok, nggak di sekolah aja. Nah itu bagaimana dokter Mutiara melihatnya? Iya. Jadi memang faktor di tempat kerja itu memang sangat penting ya. Sebenarnya di perusahaan mungkin yang sudah berkembang ya kan ada ini ya bagian untuk
kesejahteraan dari karyawannya ya, ada untuk misalnya menyediakan konseling ya untuk karyawannya yang mungkin memang mulai terlihat ada perubahan yang dialaminya. Perubahan itu kan bisa terlihat misalnya kalau dari atasan nampak kan misalnya dari kinerja ya, sudah mulai menurun gitu ya dok ya, menurun, targetnya nggak tercapai, atau misalnya biasanya pekerjaannya bagus kok jadi kurang bagus, yang biasanya on time kok jadi udah lebih dari waktunya. Jadi sebenarnya bisa terlihat perubahan dari pekerjaannya sendiri. Jadi tadi ya di tempat kerja itu kan atmosfer suasana lingkungan tuh sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi, betul. Bullying ya, bullying betul. Ya, itu nggak hanya terjadi di sekolah ya, di tempat kerja juga ada. Tapi yang penting itu adalah kita sendiri untuk mencegah ya secara keseluruhan ya, kita harus bisa untuk menentukan ini. Bersikap asertif ya, kita harus bisa tegas. Jadi mana yang memang itu batasan kerja kita, mana yang memang sudah bukan area pekerjaan kita. Jadi sebenarnya asertif ini bukan nggak mau kerja ya, tapi tegas. Dan mungkin itu juga komunikasi mungkin ya dengan rekan kerja, dengan atasan, untuk mengkomunikasikan kira-kira beban kerja kita sekarang mungkin sudah agak berlebihan. Nah, sangat penting juga untuk membangun support system. Support system kan salah satunya adalah dengan rekan kerja. Apakah ada hal-hal mungkin yang bisa didelegasikan ya ke rekan kerjanya gitu. Mungkin ada beberapa kerjaan mungkin yang bisa di-sharing atau dibagi. Jadi kan misalnya kerja itu kan kita punya tim ya. Betul sekali. Nah, yang bisa dibagi sehingga bebannya jadi sedikit berkurang. Dan juga disampaikan nih, dikomunikasikan dengan atasannya. Nah ya sahabat Siti, dokter juga bahwa kita menyadari kalau kita sebagai pekerja, tempat bekerja adalah rumah kedua ya dok ya. Bayangkan kalau mungkin pekerja secara umumnya 8-10 jam habis waktu loh dok dalam satu hari di tempat bekerja. Bayangkan kalau seperti yang dokter katakan tadi, kita tidak menentukan batasan, kita terima saja semua gitu ya dokter ya. Nah itu tentu peluang kita kena stres itu makin besar ya dok. Belum lagi nanti dari lingkungan luar kembali ke rumah atau bagaimana seperti itu ya dok ya. Nah dokter kalau pengalaman dokter sendiri gitu ya, mungkin kalau ada pasien yang konsultasi itu yang lebih banyak stres laki-laki atau perempuan sih dok? Ada nggak sih stres ini memandang gender gitu dok? Jadi sebenarnya kalau dari pengalaman ya, sebenarnya perempuan dan laki-laki sama-sama beresiko ya untuk mengalami stres di tempat kerja ya. Tapi memang paling sering itu datang adalah perempuan ya. Kenapa? Mungkin karena memang perempuan lebih cepat menyadari ya apa yang terjadi atau perubahan ya di dalam dirinya, dan biasanya lebih cepat untuk mencari bantuan ya daripada laki-laki. Tapi faktor yang mempengaruhinya ya berbeda ya. Misalnya kalau pada perempuan, terutama kan perempuan ini terutama kalau dia sudah menikah punya anak kan jadinya double ya, sebagai pekerja juga, sebagai ibu rumah tangga juga. Iya. Jadi bebannya juga jadi agak lebih tinggi ya. Jadi misalnya tuntutan di tempat kerja ada, nanti di rumah ada lagi pekerjaan mungkin tuntutan yang harus dikerjakan. Jadi mungkin itu menjadi stresnya jadi lebih tinggi. Tapi kalau laki-laki sendiri juga ada, karena bagaimanapun laki-laki kan menjadi pencari nafkah ya, kepala rumah tangga. Jadi bebannya lebih lain lagi. Beda lagi tantangannya ya dok ya? Tantangannya lain lagi. Dan laki-laki biasanya punya ini ya, sisi untuk mencapai kesuksesan, untuk dapat jabatan. Itu kan rasa-rasa seperti itu lebih daripada perempuan. Jadi sama-sama punya resiko ya untuk mengalami stres di tempat kerja. Wah, sahabat Siti, sangat jelas sekali ya yang disampaikan oleh dokter kita. Terakhir boleh ya dok beri kita tips cara menguraikan stres di tempat bekerja dok? Oke, iya, jadi menguraikan stres ya. Kalau kita menghilangkan stres nggak mungkin ya. Nggak mungkin dok, datang lagi stres baru. Iya, bagaimanapun hidup ini pasti akan ada masalah atau stres. Jadi bagaimana kita bisa menguraikannya? Pertama adalah kita identifikasi dulu. Kita cari tahu dulu sumber stres saya di tempat kerja ini apa sih sebenarnya. Mungkin misalnya karena beban kerja, ya kita lihat dulu beban kerjanya bagaimana. Oh ternyata kitanya suka numpuk, suka nunda-nunda, jadinya overload. Jadi memang harus diidentifikasi dulu apa yang menyebabkan kita menjadi stres di tempat kerja. Nah setelah itu kita harus bisa bikin prioritas. Nah ini bisa digunakan skala prioritas ya. Pekerjaan itu ada yang namanya penting dan mendesak. Ada yang namanya penting tapi nggak mendesak. Ada yang nggak penting
Dan tidak mendesak pula gitu ya. Nggak mendesak juga. Jadi beberapa hal ini harus bisa kita lihat. Kalau dia penting dan mendesak, berarti urgent kita kerjakan saat ini. Kalau dia penting tapi dia nggak mendesak, mungkin kita bisa delegasikan ke yang lain. Jadi kita harus bisa membuat hierarki dalam pekerjaan kita. Jadi kalau kita pikirkan semuanya pada satu saat nggak akan bisa. Jadi kita list dulu mana yang harus dikerjakan, itu dia. Terus tetap harus seimbang antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi kita. Betul. Ada baiknya memang ketika sudah di rumah fokus kepada yang di rumah gitu ya. Tapi memang ada beberapa hal mungkin ya, misalnya kayak situasi pekerjaan, misalnya kayak nakes dia dokter, tiba-tiba ada konsul, mungkin beberapa hal seperti itu memang ada yang nggak bisa kita hilangkan. Tapi mungkin pada beberapa kondisi ada yang bisa tetap ketika di rumah istirahat, batasi waktu antara pekerjaan mungkin dengan istirahat, itu yang harus penting. Istirahat itu sangat penting karena istirahat itu adalah saat kita merilekskan hati, pikiran kita. Jadi kalau saatnya jam istirahat ya istirahat, makan, nggak usah dulu pegang handphonenya, simpan dulu. Iya, betul. Ya, kan istirahat cuma sejam ya, istirahat dulu sementara gitu ya. Jadi tetap ada waktu untuk istirahat. Dan bisa dilakukan mungkin ketika stresnya sangat tinggi, teknik relaksasi ya. Mungkin bisa dilakukan teknik relaksasi sederhana. Lakukan tarik nafas dalam, kita tahan, kita keluarkan lewat mulut. Nah itu bisa dilakukan mungkin 10 kali ya secara rutin. Nah itu bisa membuat kita juga lebih nyaman. Terus jangan lupa olahraga. Olahraga bisa menaikkan hormon bahagia kita. Sayangnya para pekerja tuh punya sangat sedikit waktu untuk olahraga dong. Iya, ya, itu memang ya. Tapi sebenarnya sekarang sudah sangat gampang ya dengan melihat misalnya kayak YouTube ada olahraga sederhana yang dilakukan di tempat kerja, mungkin gerakan-gerakan gitu. Jadi sebenarnya tetap harus disempatkan minimal 3 kali seminggu. Wah, luar biasa. Tapi satu poin lagi dok, coping di tempat bekerja tadi dokter sempat membahas ya coping. Sebetulnya coping apa sih yang bisa kita lakukan atau cara-cara kita mengalihkan stres tempat bekerja dok? Yang konteksnya memang lingkungan kantor nih misalnya. Iya, jadi salah satu coping itu adalah mekanisme coping, upaya yang kita lakukan ya untuk mengurangi ketidaknyamanan kita adalah salah satu adalah fokus ke masalah. Jadi kita lihat apa sih masalahnya, kita coba cari solusi untuk masalahnya. Misalnya mungkin dibicarakan dengan rekan kerja atau dengan atasannya, kira-kira untuk masalah ini apa ya gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa diselesaikan masalahnya, berarti adalah dengan cara fokus ke emosi kita. Nah, fokus dengan emosi inilah yang bisa kita lakukan nih, misalnya dengan cara cari teman atau support system untuk menguatkan nih apa yang tidak nyaman perasaan kita ekspresikan gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kalau bahasa awalnya curhat ya gitu ya. Nah, itu adalah upaya untuk merilis nih perasaan sama pikiran yang sangat mengganggu ya. Nah, misalnya ada teman kita yang curhat, kita dengarkan aja, nggak perlu kita komentarin, ayo semangat gitu. Kita dengarkan saja. Kadang-kadang dia butuh untuk mengeluarkan saja. Dengan kita mendengar di samping dia, biasanya oh ya saya nggak sendiri ya, saya ada yang menemani saya ya. Itu upaya yang bisa kita lakukan. Jadi kuncinya komunikasi ya dok? Iya, komunikasi. Dari diri kita sendiri berani untuk terbuka, cerita sedikit tidak masalah lah ya dokter. Dan kita pun sebagai teman atau rekan kerja ya juga terbuka untuk mendengar ya dokter ya, tanpa memberi judge gitu ya. Oke, terima kasih banyak dokter, materinya sangat luar biasa. Nah sahabat Siti dan para pekerja di luar sana, tetap semangat untuk melakukan aktivitas dan menunaikan tugas tanggung jawabnya di tempat bekerja tanpa mengesampingkan kesehatan mental. Berusahalah untuk terbuka, berkomunikasi, tingkatkan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan seimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan. Saya Rini, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.